Selamat siang. Hari ini saya lagi di Bandung sebetulnya, hari Minggu ini, dan saya sama tim di divisi masih ada kerjaan lah, bootcamp gitu ya. Tapi ini ada break sedikit karena hari Minggu. Jadi pada kesempatan kali ini saya mau upload video yang sudah saya ambil beberapa waktu lalu ya, pas weekend juga, ketika saya ngetes kondisi kolam matpon yang ada di Klaten. Jadi nanti ini sebetulnya kelanjutan dari video waktu kita unboxing salah satu peralatan penting yang untuk penghobi koi, yaitu sera amonia dan sera nitrit. Kita nanti gunakan itu. Sebetulnya saya sering gunakan itu tapi tidak saya take videonya. Tapi kali ini saya mau share lah, waktu itu saya nguji sera amonia dan sera nitrit untuk di kolam matpon, karena ada indikasi sepertinya kolamnya ada sedikit hijaunya itu terlalu pekat ya. Jadi agak penasaran aja, curious gitu. Jadi kondisinya seperti apa. Jadi video itu berisi tentang bagaimana nguji air menggunakan sera amonia dan sera nitrit. Ya, semoga bermanfaat. Nanti seperti apa videonya silahkan disaksikan sampai selesai. Thank you. Selamat sore, ini sekitar jam 4:30 sore. Ini kita mau nguji air yang ada di matpon. Ini matpon nomor 2. Isinya tosai ukuran 10 cm sampai 20 cm lah. Nanti kita tes, kita ambil airnya, kita tes pakai alat sera amonia dan sera nitrit. Kita lihat apakah airnya masih aman atau kita perlu water changing matponnya, karena meskipun ini matpon dan airnya open flow ya, tapi tetap kita harus melakukan pengetesan untuk mengantisipasi terjadinya bom amonia yang tidak bisa kita perkirakan. Karena pertumbuhan ikan di kolam sangat cepat, makannya makin banyak, buang kotorannya juga makin banyak. Tentunya kadar amoniaknya akan meningkat seiring dengan pertumbuhan ikan dan asupan makanan yang dikonsum oleh ikan. Kita tes ya, coba kita lihat.
Nah, ini kondisi kolamnya hijau banget. Kata para senior, para orang yang pengalaman di breeding koi yang sering bermain matpon, katanya air hijau seperti ini bagus. Tapi tetap saya mau uji. Ini kita pakai gelas Thai tea ya, Thai tea bekas. Nanti kita ambil air sampel di beberapa, nanti mungkin 2-3 sampel lah kita ambil ya. Ini kita ambil sampel pertama, mungkin bisa agak ke bawah ya, supaya kita tahu kondisi air yang sebenarnya di matpon. Ini airnya hijau banget ya, jadi dia banyak sekali organik substansinya, atau alga hijau, atau mungkin ini lumut juga ya. Ini saya mau coba ngambil sampel yang agak di tengah, di bagian bawah ya. Semoga nanti airnya lebih akurat. Ini saya mau nyelam dulu karena cuma sendirian, saya harus off kamera. Saya ambil air dulu di bagian tengah. A few moments later. Oke, jadi ini saya udah ngambil sampel. Ini yang satu. Nah, ini yang lebih jernih ya. Mungkin di kamera nggak terlalu terlihat. Nah, kita mau tes pakai amonium atau amoniak tes dari Nexera. Ini harganya cukup murah. Nanti saya post reviewnya yang pertama kali saya pakai ini. Kemudian ini nitrit tes. Nah, sebetulnya yang paling bahaya itu hanya amonium amoniak sama nitrate ya. Jadi kalau nitrat itu sudah tidak terlalu, relatif tidak berbahaya pada kadar tertentu ya, dan dia bisa dikurangi dengan dripping air. Nah, kalau amoniak sama nitrit itu harus diolah oleh bakteri Nitrosomonas dan Nitrobacter. Nah, ini kita coba, dan saya juga belum pernah ngetes air yang di matpon. Air matponnya seperti ini, keruh ya, karena ini kolam lumpur, tapi masih relatif jernih sih untuk ukuran kolam lumpur. Dan nanti indikator tesnya itu ada yang warnanya mungkin bisa bikin bias. Kita keluarin ya yang sera amoniak atau amonium. Jadi amonium itu NH4, kalau amoniak itu NH3. Untuk detail chemistry-nya seperti apa mungkin nanti sesi lain, kalau ada teman saya yang lagi PhD di Kanada di chemical engineering, mungkin bisa kasih komen lah. Saya bukan dari chemis atau chemical engineering. Oke ya, kita coba ya, kita masukin tesnya, nanti hasilnya seperti apa. Ini untuk yang sampel A, ini untuk sampel B. Oke. A few moments later. Oke ya, jadi ini sampel yang pertama, yang bagian tengah kolam. Kita ambil 10 mili ya, sesuai dengan guidance yang ada di package-nya Sera. Kemudian kita kocok dulu nih, nanti urut ya, dia ada nomor indikasinya 1, 2, dan 3. Ini setiap nomornya 6 tetes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sera 1. Kita tutup dulu supaya nggak ketuker. Oke. Kemudian ini karena saya bikin videonya sendiri jadi agak susah. Buka botolnya aja susah ya. Ya, ini yang 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sebaiknya langsung ditutup supaya nggak ketukar tutupnya, karena ini substansinya kayaknya beda. Saya nggak tahu juga ini dia itu menggunakan chemical fluid semacam apa ya. Ini yang terakhir. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Oke, lalu kita kocok seperti ini. Sorry, ini videonya agak sulit karena saya sendiri. Lalu kita diamkan kira-kira 5 menit. Nah, ini karena sampelnya agak hijau, jadi nanti ketika kita baca ini, mungkin kita turunkan stepnya satu ini ya, karena airnya udah hijau. Nanti kita lihat nih seperti apa. Nah, ini udah sekitar 5 menit ya. Ini kelihatan nggak di kamera ya, hijau ya. Jadi agak hijau, tapi dia sebetulnya nggak begitu jauh hijaunya dengan air aslinya. Jadi ini bias ya tesnya ya, agak, karena indikatornya dia menggunakan green indicator seperti ini. Jadi karena sampelnya sudah agak hijau, mungkin kita turunkan satu step ya. Jadi kalau dilihat dari, bahkan kalau nggak diturunkan pun sebetulnya dia masih batas aman ya. Kalau sampai di level ini mungkin masih sangat aman, apalagi airnya dripping 24 jam. Jadi ini kesimpulannya untuk sampel ini sih aman sih, ini aman, insya Allah aman. Amoniaknya rendah sekali, atau mungkin malah hampir zero gitu ya. Jadi ini masih, saya lihat masih mendekati zero amoniak, tapi dengan sampel yang sudah hijau ya. Jadi sebetulnya kalau airnya andekan ini dikurangi oleh faktor akibat ganggangnya, mungkin ini sebetulnya kuning saja, aman. Itu ya, itu kesimpulan untuk sampel 1. Nah, kita coba sampel 2 seperti apa ya. Jarak antara sampel 1 2 sih sisi timur kolam ya. Sisi timur kolam itu di sini. Yang satunya saya ambil di sebelah barat kolam. Sebetulnya ikan lebih banyak beraktivitas di timur sih, karena dekat dengan tempat makan dan tempat dripping airnya. Jadi kemungkinan amoniaknya mungkin lebih berat di sisi timur ya. Tapi saya tadi lupa ini sampelnya yang sisi timur yang mana, tapi kita cek dua-duanya aja. Tes untuk amoniak ini sangat murah ya, kalau dibagi per tesnya murah sekali. Jadi nggak perlu terlalu hemat lah, murah banget ini tesnya. Oke, kita lanjut sampel 2. Nah, itu tadi video untuk sesi pertama, yaitu pengujian amonium dan amoniak tes. Videonya udah cukup panjang, hampir 13 menit. Jadi untuk nitrit testing, nanti teman-teman cek video part 2 nya, supaya filenya tidak terlalu besar dan memakan waktu yang terlalu panjang. Untuk sesi pertama seperti itu. Kondisi dari matpon untuk amoniak testingnya alhamdulillah aman waktu itu ya. Kita tes waktu itu di bulan September. Nah, tapi ternyata bagaimana kondisi nitritnya, teman-teman mesti cek di part 2. Oke, sekian dulu video untuk part 1. Untuk nitrit silahkan nanti cek di video part 2. Assalamualaikum.